Halo warga nobar yang sepertinya gabut jadi ngeklik video ini. Kiapa habarnya bebuhan pian berataan? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film yang dibintangi oleh Mamang Yuri Boyka aka Scott Adkins, menceritakan tentang pembalasan dendam Scott Adkins terhadap orang-orang yang menyiksa dan mengkhianatinya. Di sini Scott Adkins menjadi sosok bengis dengan rahang besi yang tanpa babi bu membrutal dan melibas semua orang yang menyiksa dan mengkhianatinya. Penasaran bagaimana aksi brutalitinya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Avengement. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja dijebloskan ke penjara. Dia adalah Cain, tokoh utama kita yang mirip Scott Adkins. Karena sebuah kasus, Cain harus mendekam di penjara bernama Belmarsh, yaitu penjara paling kejam di Inggris. Tempatnya para pembunuh keji ditahan. Saking kejamnya, penjara ini sampai dijuluki sebagai penggiling daging. Kasus apa yang membuat Cain dijebloskan ke penjara itu? Nanti kalian akan tahu. Kemudian terlihat Cain yang masih beradaptasi dengan lingkungan baru tiba-tiba dihadang oleh sosok berbadan besar. Entah salahnya apa, tanpa peringatan Cain dihajar secara brutal. Walaupun bisa membalas si pria jumbo, tapi Cain langsung diserang habis-habisan oleh napi lain. Cain yang belum bisa beradaptasi dengan kebrutalan penjara pun tidak bisa melindungi dirinya dari banyak orang sekaligus. Dan pada akhirnya, Cain harus menerima kekalahan. Akibat pengeroyokan itu, setengah rahang beserta gigi Cain patah sehingga harus diganti dengan gigi dan rahang besi secara permanen. Namun, hal ini justru membuatnya terlihat lebih sangar dari sebelumnya. Setelah keluar dari rumah sakit, beberapa hari kemudian Cain dikunjungi oleh ibunya. Begitu melihat keadaan Cain, seketika ibunya tampak sangat khawatir. Maka beliau menyarankan agar Cain membalas perlakuan orang-orang yang telah menindasnya di penjara. Sang ibu juga memberitahu kalau kakaknya Cain yang bernama Lincoln akhir-akhir ini sangat sibuk sehingga tidak bisa menjenguknya di penjara. Mendengar itu, Cain pun menitip pesan agar Lincoln segera mengunjunginya karena dia ingin bicara empat mata dengan sang kakak. Di sisi lain, Cain tampak sangat menyesal karena telah membuat ibunya yang sudah tua renta harus mengkhawatirkannya. Dari sini terlihat walaupun tampangnya sangar, tapi Cain sangat menyayangi ibunya. Usai bertemu sang ibu, Cain pun bertekad untuk melatih kekuatan fisiknya agar bisa melawan orang-orang yang menindasnya. Karena entah kenapa dari dia datang sampai hari-hari berikutnya, Cain ini selalu diserang oleh para napi. Entah mungkin dia di ospek karena napi baru atau karena mereka ingin coba-coba dengan Yuri Boyka. Cain bertanya-tanya, saya pun ikut bertanya-tanya. Walaupun dilakukan untuk membela diri, tapi aksi brutalnya itu justru dinilai sebagai tindakan yang merugikan orang lain. Alhasil, hukuman penjaranya ditambah 1 tahun. Sejak saat itu, Cain justru terpacu untuk terus memperkuat diri. Karena di dunia yang penuh ketidakadilan ini, Cain hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sampai suatu ketika, Cain yang diserang oleh para napi sekarang balik menyerang mereka semua tanpa ampun. Di sini juga diperlihatkan bahwa dirinya sudah mulai terbiasa dikeroyok sehingga dapat dengan mudah menjatuhkan semua lawannya seorang diri.
Kali ini, Cain menanyakan alasan tentang dirinya yang selalu jadi incaran napi-napi lain. Betapa kagetnya Cain ketika mendengar bahwa ternyata kepalanya sudah diberi harga 20.000 pound sterling atau setara 1 pajero oleh seseorang yang bernama Lincoln, yang tak lain dan tak bukan adalah kakaknya Cain sendiri. Jadi mulai sekarang kita panggil saja kakak durhaka ini dengan sebutan Samidi. Mendengar hal itu, Cain pun menjadi sangat marah sekaligus kecewa. Lagi pula, apa alasan sang kakak tega mengkhianati dan ingin membunuhnya? Dan hari-hari berikutnya, Cain terus bertarung melawan napi lain yang berusaha membunuhnya. Tidak tanggung-tanggung, kali ini bukan hanya jiwanya yang semakin brutal, tapi pukulan yang ia lontarkan menjadi dipenuhi kebencian. Hingga tiba-tiba... To make your own napalm in prison, did you? Meskipun wajahnya mengalami luka bakar, tapi tekad Cain tidak surut sedikit pun. Ia bahkan tidak peduli akan masa hukuman penjaranya yang diperpanjang dan ditambah dengan hukuman isolasi. Cain justru memanfaatkan masa isolasi tersebut untuk melatih otot-ototnya agar lebih kuat dan tangguh, sekaligus mengasah kemampuannya untuk bertahan hidup. Dan sekarang yang ada di pikiran Cain hanyalah kobaran api balas dendam. Tiga tahun kemudian, Cain kembali dijenguk oleh ibunya. Awalnya, Cain bermaksud mengadu tentang penyebab dirinya di penjara yang sebenarnya karena dijebak oleh Samidi. Selain itu, juga tentang permasalahan dirinya yang sekarang ingin dibunuh oleh sang kakak. Tapi sebelum ia mengungkapkan itu, ibu Cain terlebih dahulu mengatakan sebuah berita buruk, di mana ternyata ibunya kini sedang berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya. Mendengar itu, Cain menjadi sangat sedih. Di masa-masa terakhir ibunya, Cain malah menghabiskan waktu menjadi brutal di dalam penjara. Jadi, apa penyebab Cain di penjara? Kenapa bisa karena kakaknya sendiri? Mari saya ajak warga nobar semua untuk flashback sebentar. Sebelum di penjara, Cain adalah seorang petarung MMA yang lagi nganggur kayak saya. Karena sudah mentok cari uang sana-sini, sementara dia butuh modal untuk buka bisnis gym, dia lalu mengunjungi kediaman sang kakak. Kebetulan kakaknya merupakan seorang mafia sekaligus rentenir kelas kakap bernama Lincoln bin Samidi. Awalnya, Samidi sempat menolak meminjamkan uang karena selama ini Cain tidak ingin mengalah demi pertaruhan yang ia dan teman-temannya lakukan, yang mana Samidi CS bertaruh pada lawan Cain sehingga Cain diharuskan untuk kalah demi keuntungan Samidi CS. Tapi Cain tidak melakukan itu karena dia melabeli dirinya sebagai petarung yang jujur. Karena masih peduli dengan sang adik, Samidi akhirnya menawarkan Cain sebuah pekerjaan kotor agar ia bisa meminjam uang darinya. Singkat cerita, Cain terpaksa menerima tawaran kakaknya. Ia lalu ditugaskan untuk merampok tas milik seorang wanita yang berisikan segepok uang. Misi itu hampir berhasil sampai wanita itu tiba-tiba tertabrak mobil ketika sedang mengejar Cain. Cain yang merasa bersalah pun sempat menghentikan langkah dan ingin menolongnya. Namun, dia lebih dulu diringkus oleh polisi. Rupanya polisi sudah memprediksi perampokan ini akan terjadi karena selama 3 tahun belakangan kepolisian sudah mengincar kakaknya Cain yang terkenal sebagai rentenir sekaligus scammer alias penipu ulung di kota. Di sini detektif yang bernama O'Hara menjelaskan bahwa mereka telah bekerja sama dengan korbannya Samidi untuk menghentikan bisnis jahatnya. Tapi wanita yang dicopet Cain menolak kerja sama namun tetap dipantau oleh kepolisian. Itulah kenapa polisi bisa cepat menangkap Cain. James Webb, Eric Godley.
And there's 150 or so other families. Jelas di sini Kane tidak terima karena dia cuma dijebak. Tapi saat Kane meminta pengacara malah ditolak mentah-mentah. O'Hara lalu menawari Kane untuk bekerja sama menjebak balik Samidi. Namun Kane yang memiliki jiwa persaudaraan yang erat langsung menolak tawaran tersebut. Alhasil Kane pun dijebloskan ke penjara saat itu juga. Namun sebelum itu Kane diinterogasi oleh seorang sersan dengan cara yang sangat brutal. Di sini Kane dihajar habis-habisan dan sempat melawan balik, tapi karena tangannya diborgol, Kane pun harus pasrah menerima fisik dan harga dirinya diinjak-injak. Not so damn lippy now, are you, boy? Hari berlalu, tapi nama-nama korban Samidi yang disebutkan O'Hara terus terngiang di kepala Kane. Dia bahkan mengukir nama mereka di dinding penjara sebab merasa sangat bersalah atas perbuatan kakak kandungnya itu. Mengingat kebusukan sang kakak, Kane pun ingin segera bebas demi membalas Samidi. Dia lalu menyusun sebuah rencana agar ia bisa kembali bertemu dengan O'Hara yang pernah menawarkan kerjasama untuk menangkap Samidi. Setelah membuat kekacauan di penjara, Kane dirawat di rumah sakit dan sesuai perkiraan sang detektif pun datang untuk menjenguknya. Kane lalu berkata bahwa dia setuju membantu pihak kepolisian untuk menghentikan bisnis haram kakaknya. Namun dengan syarat dia diizinkan bertemu dengan ibunya untuk yang terakhir kalinya. Singkat cerita, Kane berhasil mendapatkan kesempatan untuk menjenguk ibunya di rumah sakit. Tapi naas, yang ia temui hanyalah badan sang ibu yang sudah terbaring kaku tanpa nyawa. Hal itu membuatnya merasakan kehilangan yang teramat dalam. Didorong rasa marah dan frustasi dengan keadaan, Kane pun memutuskan untuk kabur. Dan untuk kabur, maka dia harus menghabisi polisi yang mengawalnya. Dan perjalanan balas dendam Kane pun dimulai. Setelah berhasil kabur, yang pertama Kane lakukan adalah pergi ke rumah orang yang memegang semua keuangan Samidi, yaitu Stokes. Melihat penampilan Kane yang sekarang berubah menjadi sangar, Stokes pun terkejut sekaligus ketakutan. Dia bahkan sempat akan melawan menggunakan senjata, tapi dengan cekatan Kane berhasil menghalaunya. Kane lalu menanyakan tentang bisnis kotor milik kakaknya pada Stokes. Dia bahkan mengancam keselamatan Stokes beserta keluarganya agar pria itu mau buka mulut. Merasa terpojokkan, Stokes pun terpaksa membeberkan semua fakta mengenai bisnis Samidi, yang intinya Samidi menggunakan cara licik agar orang terus berhutang kepadanya, dan jika orang-orang yang berhutang itu tidak bisa membayar, maka Samidi sebagai bos mafia akan menghabisi keluarga mereka. Mendengar itu, Kane pun meminta Stokes untuk membagikan semua uang Samidi kepada para korbannya. Setelah dari situ, Kane lalu ke tempat sersan yang dulu memukulinya sebelum dijebloskan ke penjara. Menurut informasi dari O'Hara, sersan itu ternyata polisi korup yang bekerja sama dengan Lincoln alias Samidi untuk menghabisi Kane. Lalu sekarang di sebuah tempat kelap-kelip, Kane membuntutinya dari belakang. Saat mereka bertemu tatap dan ngobrol sebentar, sersan itu membenarkan bahwa ia memanglah polisi korup. Kemudian dengan songongnya dia menantang Kane gelut. Saat itulah Kane membalaskan dendamnya dengan lebih brutal. Setelah menghabisi si sersan, malamnya Kane melanjutkan rencana balas dendamnya. Kali ini dia mengincar salah satu anak buah Samidi yang bernama Rook. Singkat cerita, Kane menghajar Rook dalam kegelapan dan menghabisinya secara brutal menggunakan kapak. Aksinya ini disaksikan dari kejauhan oleh teman Rook yang bernama Tun. Tapi Tun yang melihat kebrutalan Kane memilih untuk lari terbirit-birit.
Keesokan harinya, Kane datang ke bar milik Hyde. Dia adalah orang kepercayaan Samidi yang menyuruh Kane untuk mencopet sampai akhirnya dipenjara. Di sini, Kane terlebih dahulu menghabisi 2 penjaga bar yang melarangnya masuk. Dan begitu masuk, di sana sudah ada Tune dan teman-temannya yang menceritakan tentang mayat Rook yang ditemukan tadi malam. Bukan hanya tak bernyawa, tangan Rook bahkan dengan keji dipotong oleh sosok yang membunuhnya. Tune pun mengarang cerita kalau dia sempat mengejar sosok itu. Dia ngedabrus begitu karena takut dianggap pengecut saat mereka semua tahu kalau yang ia lakukan hanyalah kabur. Kane yang sudah jelas mengetahui fakta sebenarnya mengenai kejadian itu pun ikut nimbrung. Dia lantas menceritakan kejadian yang sebenarnya. Namun Tune tetap saja mengelak. Sedangkan temannya yang lain mulai percaya dengan Kane hingga tiba-tiba penjaga bar menyerang Kane kembali. Get away from that door! Mendengar keributan di bar miliknya, Hyde pun akhirnya menampakkan diri. Di sini, Hyde yang belum sempat berbuat apa-apa langsung disudutkan oleh Kane yang saat itu memegang shotgun. Hyde pun sempat menyapa Kane seperti bertemu dengan teman lama. Sampai sini, mereka semua belum mengetahui seberapa brutal dan nekatnya seorang Kane. Sampai-sampai salah satu anak buah berani menantang Kane untuk gelut. Dan inilah yang terjadi. Get back! You dumb leg! Kane lalu menyandera mereka dan tidak memperbolehkan mereka bergerak barang selangkah pun dari ruangan itu. Bahkan untuk kencing saja nggak boleh. Di sini, Kane meminta Hyde untuk menghubungi Samidi agar ia bisa bertemu dengan kakaknya itu. Kalau tidak, kelapa mereka akan ia ledakkan memakai shotgun yang ia bawa. Tidak sampai di situ, Kane juga melemparkan tangan Rook untuk membuktikan bahwa ia tidak segan-segan menghabisi mereka semua dengan sadis. Di sini, Hyde akhirnya sadar kalau penjara telah mengubah Kane yang dulu lugu menjadi sosok yang mengerikan, yaitu menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. You, my brother, may as well have carved each one of these scars into my flesh. Beberapa waktu kemudian terdengar ketukan pintu yang menandakan bahwa Samidi telah datang. Setelah reuni singkat antara kakak dan adik, Kane lalu menuntut keadilan atas perbuatan kakaknya selama ini, yang mana akibat skenario busuk Samidi, Kane harus merasakan penderitaan di penjara yang sudah seperti neraka dunia. Kane pun mengatakan bahwa dia telah menghabisi semua antek-antek Samidi, termasuk si polisi korup. Namun, Samidi terus saja membela diri. Dia bilang dia terpaksa membayar orang untuk membunuh Kane karena takut Kane membongkar bisnis gelapnya ke polisi. Kemudian Hyde juga ikut campur membela Samidi meskipun nasibnya sedang di ujung tanduk. Lalu saat Hyde sedang membacot, tiba-tiba kini tersisa para jamet antek-anteknya Samidi. Kane lalu mengungkapkan bahwa ia sudah menghabiskan seluruh uang di akun bank milik Samidi lewat Stokes, yang mana uang itu telah dikirim ke semua korbannya Samidi, masing-masing 15.000 pound sterling atau setara 1 Innova Ribbon, termasuk untuk Kane sendiri, karena kalau dipikir-pikir dia juga korbannya Samidi. Hal itu ia lakukan semata-mata agar bisa menebus kesalahannya kepada wanita yang tewas saat Kane mencopetnya atas permintaan Samidi. Keywords there, revenge. Mengetahui semua hal yang dijelaskan oleh adiknya, dengan murka Samidi lalu menyuruh puluhan anak buahnya untuk menghajar Kane. Saat inilah Kane menunjukkan hasil dari latihan serta siksaan yang sudah ia terima di neraka penjara. Hal itu sontak membuat Samidi selaku kakaknya kaget saat melihat betapa kuatnya Kane sekarang.
Setelah menghabisi semua anak buah Samidi, kini tersisa Kane dan Samidi yang akhirnya bisa bicara empat mata. Sekali lagi Kane menanyakan alasan kenapa kakaknya itu dengan tega membayar para napi untuk membunuhnya saat di penjara. Lalu Samidi menjawab kalau tidak ada alasan khusus karena masalah utamanya adalah Kane sendiri. Bahkan sejak Kane lahir pun Samidi tidak menyukai kehadiran sang adik di keluarganya. Apalagi seiring bertambahnya usia, Samidi merasa Kane tidak pernah menghormatinya sebagai seorang kakak. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba ternyata shotgun yang ditodongkan Samidi kepada Kane sudah tidak ada pelurunya, sehingga Kane hanya bisa tertawa melihat kebusukan kakaknya itu. Samidi lalu mengambil sebilah pisau dan mencoba membunuh Kane dengan tangannya sendiri. Dengan berat hati, Kane terpaksa melindungi dirinya sendiri sehingga mengakibatkan ia harus membunuh kakaknya sendiri. Di akhir film, Kane memutuskan untuk pergi, tapi sebelum itu dia meminta maaf kepada wanita pegawai bar karena telah membuat kekacauan. Setelah keluar dari bar, Kane duduk di emperan jalan untuk memikirkan semua hal yang sudah ia lakukan sejauh ini. Dia lalu tertawa puas karena berhasil menebus dosanya terhadap korban Samidi. Tapi di sisi lain juga merasa getir sebab setelah semua dendamnya terbayarkan, kini yang diperoleh adalah rasa kehilangan. Sedangkan di tempat lain terlihat salah seorang korbannya Samidi pergi ke BRI Link. Dia yang sebelumnya frustasi karena tidak punya uang tiba-tiba dikejutkan dengan saldonya yang bertambah 15.000 pound sterling. Sementara di kantor kepolisian, O'Hara mendapat laporan bahwa semua korban yang terjebak oleh bisnis kotor Samidi berhasil mendapatkan uang mereka kembali, bahkan lebih. Hal ini menandakan bahwa Kane telah berhasil menuntaskan misinya. Dan cerita pun tamat dengan sangat memuaskan. Film ini mengajarkan pada kita bahwa niat baik meskipun tidak selalu sempurna dapat membawa perubahan positif dalam hidup orang lain. Seperti niat Kane yang ingin membantu korban kakaknya meskipun dengan cara membunuh pada akhirnya dapat menyelamatkan hidup banyak orang. Bagi warga Nobara yang menonton sampai detik akhir ini, bagaimana menurut kalian film yang satu ini? Jangan ragu untuk tinggalkan komentar di videonya, push juga like-nya, dan share videonya ke kawan-kawan kalian yang bingung kalau lagi makan tidak ada tontonan buat hiburan. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nah, kalau begitu Burung Kuntul pamit undur diri.